Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Silvi Meliani. Saya dari Prodi Akuntansi akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan akuntansi yang ada di Indonesia dan yang ada di internasional, guna memenuhi tugas mata kuliah Teori Akuntansi 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi. Pada dasarnya, akuntansi itu sama, yaitu sebagai sarana komunikasi bagi manajemen yang mengkomunikasikan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi menyediakan informasi bagi pasar modal yang sangat besar, baik itu yang berada di domestik maupun yang ada di internasional. Awalnya, akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan atau yang disebut dengan double entry bookkeeping yang pertama kali berada di Italia pada abad ke-14 dan abad ke-15. Pencetus pertama atau orang yang mempublikasikan akuntansi adalah Lucalah, di mana dia mempublikasikan prinsip-prinsip double accounting system dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionality di tahun 1949. Banyak sejarawan yang mengatakan bahwa Lucalah ini bukanlah orang yang pertama mempublikasikannya. Paruh pertama abad 20, seiring tumbuhnya kekuatan ekonomi di Amerika Serikat, kerumitan masalah akuntansi muncul secara bersamaan. Kemudian, akuntansi diakui sebagai salah satu disiplin ilmu akademik secara terpisah. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum nasional dan aturan profesional. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan akuntansi dimulai pada tahun 1775. Pada tahun inilah mulai diperkenalkan pembukuan baik yang single maupun yang double. Lanjut, pada tahun 1800, masyarakat mulai menjadikan neraca sebagai laporan yang utama digunakan dalam perusahaan. Tahun 1825, mulai diperkenalkan pemeriksaan keuangan atau yang disebut dengan financial auditing. Tahun 1850, laporan laba rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang paling penting. Tahun 1900, di USA mulai diperkenalkan sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Tahun 1925 sampai dengan tahun 1975, pada periode ini akuntansi sudah menggunakan komputer untuk mengolah datanya. Lalu sudah dilakukan perumusan prinsip akuntansi atau yang disebut dengan GAAP, hingga perencanaan manajemen serta manajemen auditing mulai diperkenalkan pada saat itu. Tahun 1975, total system review merupakan metode pemeriksaan yang efektif mulai dikenalkan, dan social accounting menjadi isu yang membahas pencatatan setiap transaksi perusahaan yang mempengaruhi lingkungan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan akuntansi yang terdapat di Indonesia, karena tadi saya menjelaskan tentang perkembangan akuntansi di dunia atau internasional, seperti itu. Akuntansi di Indonesia ini mulai diterapkan pada tahun 1942. Akan tetapi, bukti yang jelas terdapat pada pembukuan Albion Society yang berdiri di Jakarta sejak 1747. Selanjutnya, akuntansi di Indonesia berkembang setelah UU Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya para pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia.
Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusur pada era penjajahan Belanda sekitar 17 abad 2003 atau sekitar tahun 1642. Jejak yang jelas yang berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan si Appian Society yang berkedudukan di Jakarta. Pada era Belanda, mengenal sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca Pacioli, perusahaan VOC milik Belanda yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan, memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selama era ini, yaitu pada era Digi dan Yunus 1997. Tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik. Orang Indonesia yang pertama bekerja di bidang akuntansi adalah J.D. Messi yang diangkat sebagai pemegang buku pada jawatan akuntan pajak pada tanggal 21 September 1929. Kesempatan bagi akuntan lokal mulai muncul pada tahun 1942 sampai dengan 1945 dengan mundurnya Belanda dari Indonesia. Pada tahun 1947 hanya ada satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Praktik akuntansi model Belanda masih digunakan pada saat era kemerdekaan waktu itu. Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntan model Belanda pada saat itu. Nasionalisasi atas perusahaan yang dimiliki Belanda dan pindahnya orang-orang Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 menyebabkan kelangkaan akuntan dan tenaga ahli pada saat itu. Mungkin hanya materi itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon maaf juga bila ada kata-kata atau pemahaman yang kurang jelas. Saran dan kritikan saya tampung dan saya terima. Terima kasih kepada semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.